Assalamualaikum para siswa semuanya. Salam sehat untuk kita bersama. Baiklah, pada pembelajaran kali ini, mari kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan hitungan kimia dasar. Simak dan ikuti videonya, dan tentunya jangan lupa untuk selalu belajar ya. Para siswa semuanya, sekarang coba perhatikan contoh soal yang pertama berikut ini. Gas metana sebanyak 4,8 gram dibakar sempurna menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Menurut persamaan reaksi sebagai berikut. CH4 gas ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas ditambah H2O gas. Di sini dituliskan bahwa reaksi belum setara. Volume yang dihasilkan gas karbon dioksida jika diukur pada saat STP atau 0 derajat Celcius 1 atm adalah. Nah, para siswa, untuk mempermudah mengerjakan soal hitungan kimia, maka kalian bisa lakukan beberapa langkah pengerjaannya. Oke, langkah yang pertama adalah karena diketahui persamaan reaksi, maka yang harus diperhatikan dulu adalah setarakan dulu persamaan reaksinya. Jadi, CH4 gas ditambah 2O2 gas menghasilkan CO2 gas ditambah H2O gas. Nah, ini reaksi sudah setara, ya. Para siswa semuanya, selanjutnya marilah kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu mengubah menjadi mol. Pada soal diketahui 4,8 gram metana atau CH4. Kita cari molnya dulu. Mol CH4 sama dengan 4,8 dibagi mR-nya CH4. Sama dengan 4,8 per 16 sama dengan 0,3 mol. Nah, jadi ketemu untuk mol CH4 sebanyak 0,3 mol. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu mengubah mol menjadi satuan lain dengan perbandingan koefisien. Karena kita mau hitung volume gas CO2, maka terlebih dahulu harus kita cari molnya dari CO2. Nah, marilah kita perhatikan dari koefisien reaksi CO2 dari persamaan reaksi di atas. Ya, mol CO2 sama dengan koefisien reaksinya CO2 dibagi dengan koefisiennya reaksi CH4 dikali molnya CH4 sama dengan 1 per 1 kali 0,3 mol sama dengan 0,3 mol. Nah, selanjutnya setelah mol dari CO2 sudah kita hitung, kita lakukan menentukan volumenya. Ya, selanjutnya dihitung volume gas CO2 pada saat STP. Masih ingat dengan kondisi STP kan? Nah, volume gas CO2 pada saat STP sama dengan 0,3 mol dikali 22,4 liter sama dengan 6,72 liter. Itu para siswa bisa mencobanya lagi nanti ya. Baiklah, sekarang kita perhatikan contoh soal yang kedua. Batu kapur sebanyak 20 gram direaksikan dengan 4,48 liter asam klorida dalam kurung STP sesuai persamaan reaksi sebagai berikut. CaCO3 ditambah
2HCl menghasilkan CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2. Hitunglah A. Massa CaCl2 yang dihasilkan, B. Volume gas CO2 yang terbentuk. Para siswa, untuk menyelesaikan soal seperti ini, selalu harus kita perhatikan persamaan reaksinya lebih dulu, sudah setara atau belum. Kemudian lakukan langkah-langkah pengerjaan seperti pada contoh soal nomor 1 tadi. Baiklah, sekarang kita lakukan langkah yang pertama. Setarakan dulu persamaan reaksinya. Jika kita perhatikan, CaCO3 ditambah 2HCl menghasilkan CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2. Ternyata reaksi ini sudah setara. Ya, koefisien reaksinya 1, 2, 1, 1. Nah, baiklah, kalau sudah setara, maka kita akan langsung masuk pada langkah nomor 2. Oke, para siswa, sekarang kita sudah mau masuk langkah yang kedua. Mengubah menjadi mol. Ya, mol CaCO3 sama dengan 20 dibagi mR CaCO3 sama dengan 20/100 sama dengan 0,2 mol. Begitu juga dengan mol HCl. Mol HCl sama dengan 4,48 dibagi 22,4 sama dengan 0,2 mol. Perhatikan, di situ kita menghitung mol dari 2 zat karena yang diketahui ada 2 zat. Nah, setelah kita perhatikan mol CaCO3 maupun mol HCl, keduanya memiliki besar yang sama, yaitu 0,2 mol. Harus kita pilih siapakah yang bereaksi terlebih dahulu, karena ini nanti yang akan kita jadikan sebagai pembanding untuk mencari mol zat yang lain. Ya, biasanya yang harus bereaksi lebih dulu itu adalah yang memiliki mol yang lebih kecil. Nah, kalau dari hasil hitungan mol CaCO3 dan mol HCl, di sini diperoleh besar mol yang sama. Nah, kita perhatikan lagi pada koefisien reaksi di atas. Ternyata koefisien reaksi HCl lebih besar dibanding koefisien reaksi dari CaCO3. Nah, untuk itu yang habis bereaksi lebih dulu adalah HCl. Nah, karena memiliki koefisien yang lebih besar. Nah, nantinya HCl ini yang akan kita gunakan sebagai pembanding untuk perhitungan mol yang lain. Begitu ya. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu mengubah mol menjadi satuan yang lain dengan perbandingan koefisien. Baik, karena dari soal di atas yang A, kita mau menentukan massa CaCl2 yang dihasilkan. Nah, terlebih dahulu harus kita hitung mol dari CaCl2. Mol CaCl2 sama dengan koefisien reaksi CaCl2 dibagi koefisien reaksi HCl dikali molnya HCl. Sama dengan 1/2 kali 0,2 mol. Sama dengan 0,1 mol. Nah, selanjutnya kita hitung massa CaCl2. Jadi, massa CaCl2 sama dengan 0,1 mol dikali dengan mR CaCl2. Sama dengan 0,1 kali 111. Ya, jadi ketemu 11,1 gram CaCl2 yang dihasilkan. Nah, sekarang ganti soal B. Menghitung volume gas CO2 yang terbentuk pada kondisi STP. Sama seperti pada soal A, kita hitung dulu mol dari
CO2 maksud kami ya, mol dari CO2. Mol CO2 sama dengan 1/2, jadi koefisien reaksi CO2 dibagi koefisien reaksi HCl dikali molnya HCl. 1/2 dikali 0,2 ya, sama dengan 0,1 mol. Volume gas CO2 pada saat STP sama dengan 0,1 mol dikali 22,4 liter sama dengan 2,24 liter. Nah, demikian para siswa. Pada kali ini kita sudah menentukan hitungan kimia dengan 2 contoh soal yang berbeda. Para siswa semuanya, baiklah kita sudah belajar untuk membahas soal-soal hitungan kimia. Ada 2 contoh soal dengan bentuk yang berbeda, di mana contoh soal 1 hanya diketahui 1 zat yang bereaksi. Pada contoh 2 ada 2 zat yang bereaksi. Baik, untuk pembahasan soal-soal kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian, tapi tetap jangan lupa untuk selalu berlatih, latihan soal-soal hitungan agar memperlancar kalian dalam menyelesaikan soal. Dan jangan lupa pada pembahasan tadi bahwa untuk menyelesaikan soal hitungan kimia, kalian harus memperhatikan langkah-langkahnya lebih dahulu. Ya, ini agar kalian bisa lebih mudah untuk menyelesaikan soal hitungan kimia. Untuk itu, sampai berjumpa lagi pada pembahasan soal yang lainnya, dan tetap harus selalu belajar walaupun dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.